1. Pengertian tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari sebagai pusatnya dan benda-benda langit lain yang mengelilinginya, seperti planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. 2. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi dan menjadi pusat tata surya. Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar sehingga menarik planet-planet dan benda langit lain untuk mengelilinginya. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, memberikan panas dan cahaya. 3. Planet-planet dalam tata surya. Terdapat 8 planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Berikut urutan planet dari yang terdekat hingga terjauh dari matahari. 1. Merkurius. O planet terkecil dan terdekat dengan matahari. O tidak memiliki satelit. O suhu permukaan sangat ekstrim, sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. 2. Venus. O dikenal sebagai bintang kejora, karena terlihat terang dari bumi. O memiliki atmosfer tebal yang terdiri dari karbon dioksida. O suhu permukaan sangat panas karena efek rumah kaca. 3. Bumi. O planet tempat kita tinggal. O memiliki satelit alami yaitu bulan. O memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan. 4. Mars. O dikenal sebagai planet merah, karena permukaannya yang berwarna kemerahan. O memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. O memiliki gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons. 5. Jupiter. O planet terbesar dalam tata surya. O memiliki banyak satelit, di antaranya Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. O memiliki cincin tipis yang tidak terlihat jelas. 6. Saturnus. O dikenal dengan cincinnya yang indah. O memiliki satelit terbesar kedua di tata surya, yaitu Titan. O terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium. 7. Uranus. O memiliki sumbu rotasi yang miring sehingga terlihat seperti menggelinding. O memiliki cincin tipis dan satelit alami. O terdiri dari es dan gas. 8. Neptunus. O planet terjauh dari matahari. O dikenal sebagai planet biru karena warna permukaannya. O memiliki angin terkuat di tata surya. Gerak planet. Revolusi, gerakan planet mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali revolusi disebut periode orbit, rotasi, gerakan planet berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali rotasi disebut periode rotasi. Semua planet bergerak mengelilingi matahari dalam arah yang berlawanan arah jarum jam. Tahukah kalian apa itu satelit? Apa manfaatnya bagi planet yang diorbit? Yuk kita bahas. Kita semua punya HP bukan? HP kalian ada sinyalnya? Ya, itu berasal dari satelit buatan manusia sebagai pemancarnya. Tapi kita tidak membahas itu sekarang. Yang kita bahas adalah satelit alami dari sebuah planet. Pertama-tama kita harus tahu apa itu satelit alami dari planet. Pada dasarnya, satelit alami merupakan objek angkasa yang mengorbit sebuah planet, contohnya bulan, yang merupakan satelit alami dari bumi. Kemudian muncul pertanyaan, gimana sih satelit terbentuk? Jawabannya bervariasi tergantung pada planet yang mereka orbit. Secara umum, ada 2 teori yang disampaikan para ilmuwan. Kemungkinan pertama sebuah satelit terbentuk karena tabrakan, di mana ada sebuah benda langit yang cukup besar menabrak planet dan puing-puingnya kemudian terjebak dalam gravitasi planet tersebut. Kita ambil contoh bulan, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa bulan terbentuk karena ada benda angkasa yang disebut Theia menabrak bumi. Para ilmuwan meyakini Theia adalah benda angkasa yang seukuran planet yang sekitar 4,5 miliar tahun lalu menabrak bumi, yang kemudian terkenal dengan sebutan Theia Impact.
Kemungkinan yang kedua, sebuah satelit terbentuk secara bersamaan dengan planetnya ketika awan gas dan debu dalam alam semesta awal mulai bergabung. Akhirnya, planet dan satelitnya terbentuk pada saat itu. Jika kita semua bertanya kenapa satelit ada dan menempel sebuah planet, kita belum punya jawaban pastinya. Namun, dengan adanya satelit, manfaat bagi planet yang di orbitnya sangatlah besar. Kita ambil contoh lagi dari bulan, satelit alami bumi ini memiliki fungsi dan manfaat yang besar seperti pasang surut air laut di bumi, mengatur iklim dan kondisi cuaca di bumi serta yang paling penting, bulan secara tidak langsung melindungi bumi dari benda angkasa yang hendak menabrak bumi. Karena bulan memiliki gravitasi, jika ada benda angkasa yang menuju bumi dan lintasannya dekat dengan bulan, maka bulan akan menarik benda tersebut agar tidak menabrak bumi. Jika kalian sadar, permukaan bulan sangatlah tidak rata. Hal itu terjadi karena banyaknya benda angkasa yang menabrak bulan. Jika demikian, fungsi utama dari sebuah satelit adalah melindungi planet yang di orbitnya. Selain itu, kehadiran sebuah satelit alami membuat para astronom dan ilmuwan menjadi lebih mudah untuk mempelajari seluruh misteri dari alam semesta ini. Itulah sedikit informasi mengenai satelit alami dari sebuah planet. Dengan kemajuan teknologi, di masa depan, sangat mungkin jumlah satelit ini terus berubah. Yang pertama, asteroid. Asteroid adalah benda antariksa yang berupa batuan. Sama seperti planet, asteroid berputar mengelilingi matahari. Namun, ukuran asteroid lebih kecil daripada planet. Ukuran asteroid ada yang kecil seperti kerikil. Namun, ada juga yang diameternya mencapai 940 km. Yap, ukuran itu hampir seperempat bumi loh. Ada banyak asteroid di tata surya. Sebagian besar asteroid berada di sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid ini berada di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Yang kedua, komet. Komet adalah benda antariksa yang terdiri dari debu, batuan, dan es kosmik. Kemungkinan ada miliaran komet di tata surya. Sama seperti planet, komet juga mengorbit atau berputar mengelilingi matahari. Komet sering disebut bintang berekor. Itu karena saat mengorbit, komet mengeluarkan gas bercahaya yang bisa kita lihat dari bumi. Saat dekat matahari, komet memanas dan mengeluarkan gas dan debu. Bahan itu kemudian membentuk ekor yang sangat panjang. Yang ketiga, meteor. Benda antariksa yang satu ini sering disebut bintang jatuh, meskipun sebenarnya meteor bukanlah bintang. Meteor terbentuk saat meteorit pecah saat memasuki atmosfer suatu planet. Pecahan ini menghasilkan cahaya api akibat panas dan disebutlah meteor. Itulah mengapa meteor disebut